Halo dulur dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah sebuah perjalanan menyambangi Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lebih tepatnya, ikut rombongan wisata religi, berziarah ke makam para ulama dan tokoh-tokoh penyebar Islam pada zaman dulu, atau lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Seperti yang kita tahu, Wali Songo adalah para tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa yang meliputi 3 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tepatnya pada abad ke-14 sebelum Masehi. Zaman Wali Songo sendiri menandakan akhir dari dominasi agama Buddha dan Hindu dalam kebudayaan Nusantara, yang kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam. Meski banyak tokoh lain dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Wali Songo adalah simbolnya. Selain itu, Wali Songo juga memiliki andil cukup besar dalam mendirikan sejumlah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dalam bahasa Jawa, wali diartikan sebagai wakil, dan Songo memiliki arti 9. Sedangkan dalam bahasa Arab, wali diambil dari kata waliullah, yang artinya wakil Allah. Jadi secara garis besar, Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil Allah yang mendapatkan gelar sunan atau susuhunan, yang artinya terhormat dan mulia. Setelah menunggu cukup lama, tiba saatnya untuk memulai perjalanan. Akhirnya berangkat juga. Oh iya dulur, perjalanan kali ini mungkin akan sedikit sensitif, mengingat ada banyak perbedaan pendapat antara yang percaya dengan adanya Wali Songo dan yang tidak. Tentu saya tidak akan mendebatkan soal itu, karena saya tidak ahli di bidangnya. Yang jelas, kita hidup di negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Jadi untuk apa mendebatkan soal itu? Apalagi sampai memunculkan keributan di mana-mana. Bukankah lebih baik kita saling menjaga dan saling menghargai saja? Dengan begitu, kita menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya akan budaya dan toleransi yang luar biasa. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4-5 jam, akhirnya rombongan sampai di kota Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di kawasan makam Maulana Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi
dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Maulana Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, yaitu Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kafi, beliau meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 atau 1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, yaitu Nyai Kamunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin para wali kala itu. Dan sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Maulana Syarif Hidayatullah wafat pada tanggal 26 Rayu Agung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa, bulan Badramasa, tahun 1491 Saka. Maulana Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dari sekian banyak sejarah mengenai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena ada beberapa alasan. Alasan yang paling mendasar, ya kemalasan. Malas dan capek, bikin video dan narasi panjang-panjang, tidak ada yang menonton. Menyedihkan. Bercanda. Sebenarnya bukan itu alasannya. Tapi sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Setelah beristirahat cukup lama, dari kota Cirebon, rombongan kemudian bertolak menuju kota Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Kadilangu, yaitu makam Sunan Kalijaga dan Raden Fatah. Meski berbeda tempat, lokasi makam Sunan Kalijaga dan Raden Fatah tidak begitu jauh, hanya berjarak sekitar 1 kilometer saja katanya. Dari lokasi makam Sunan Kalijaga, rombongan bisa berjalan kaki atau naik ojek yang tersedia khusus untuk para peziarah. Sepertinya saya tertarik untuk jalan kaki saja. Mengenai Sunan Kalijaga, beliau adalah salah seorang dari Wali Songo. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada tahun 1450.
Ayahnya adalah seorang bangsawan bernama Tumenggung Wilatikta dengan gelar Raden Sahuri yang merupakan Adipati Tuban VIII. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas bernama Dewi Nawang Arum. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Pangeran Santikusumo. Kemudian karena beliau merupakan seorang anak dari Adipati Tuban, beliau juga mendapatkan gelar sebagai Raden Masyahid atau Raden Said. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang sangat kejam dengan julukan Berandal Lokajaya. Ia selalu mengambil hasil bumi dari gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang kaya, yang kemudian hasil rampokannya akan ia bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dalam berdakwah, ia mempunyai pola yang sama dengan gurunya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit, gamelan, serta seni suara suluk. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah lagu Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Beliaulah penggagas baju takwa, perayaan Saketanan, Grebeg Maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada. Setelah selesai berziarah ke makam Sunan Kalijaga, rombongan kemudian memutuskan untuk jalan kaki menuju makam Raden Fatah yang berlokasi di samping Masjid Agung Demak. Wah, ternyata seru sekali berjalan-jalan di malam hari dengan rombongan sebanyak ini. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya sampai di depan Masjid Agung Demak. Agak capek sih, tapi seru. Sedikit cerita mengenai Raden Fatah. Beliau adalah pendiri dan pemimpin pertama Kesultanan Demak dari tahun 1478 hingga 1518. Raden Patah atau Jimbun mengambil gelar Sultan Akbar Al-Fatah setelah melegitimasi Kesultanan Demak sebagai penerus Majapahit dan pengangkatannya sebagai Sultan Demak oleh para Wali Songo. Babad Tanah Jawi menyebutkan Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Ia kabur ke Pulau Jawa ditemani Raden Kusen atau Husein. Sesampainya di Pulau Jawa, keduanya berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Raden Kusen kemudian mengabdi ke Majapahit, sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah, membuka hutan Gelagahwangi menjadi sebuah pesantren. Raden Patah kemudian diangkat menjadi bupati oleh Raja Majapahit kala itu, yaitu Brawijaya V. Sedangkan pesantren Gelagahwangi diganti nama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Hari kedua, rombongan kembali melanjutkan perjalanan dari Demak menuju Kudus, yaitu ke makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Meski berbeda tempat, lokasi makam Sunan Kudus dan Sunan Muria masih berada dalam satu wilayah,
yaitu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari tempat parkir bus, rombongan melanjutkan berjalan kaki menuju makam Sunan Kudus. Sebenarnya sudah disediakan kendaraan umum untuk menuju ke sana, seperti ojek dan delman. Tapi saya pribadi lebih memilih untuk jalan kaki saja. Hitung-hitung olahraga pagi. Mengenai Sunan Kudus, beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh, dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji, atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Mudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil, yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur, dan salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dan Sunan Kudus kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Dari makam Sunan Kudus, rombongan melanjutkan ziarahnya ke makam Sunan Muria yang terletak di lereng Gunung Muria, Kecamatan Celo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Dalam sebuah catatan, Sunan Muria diketahui menikah dengan Dewi Roro Noyorono, putri dari Ki Ageng Ngareng. Keterangan lain juga menyebut bahwa istri Sunan Muria bernama Dewi Sujinah, yang tidak lain adalah adik Sunan Kudus, sekaligus putri dari Sunan Ngudung. Seperti ayahnya, Sunan Muria juga menyebarkan Islam dengan gamelan serta wayang. Salah satu kisah pewayangan yang kerap disampaikan oleh Sunan Muria dalam dakwahnya adalah Topo Ngeli, yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Muria juga menciptakan sebuah karya tembang Macapat, yaitu Sinom dan Kinanti. Sunan Muria wafat pada tahun 1551. Makamnya berada di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Dari kota Kudus, Jawa Tengah, perjalanan kemudian dilanjutkan menuju kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya bersiarah ke makam Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Champa, tepatnya di kota Phan Thiet, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Dyah Candrawulan. Ibrahim As-Samarqandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dyah Dwarawati, istri Raja Majapahit kala itu. Dalam sebuah kisah, Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dan kedua anaknya, yaitu Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak, bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, sedangkan Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya yaitu Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di Kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa kala itu, yang akhirnya mengubah Kerajaan Champa menjadi Kerajaan Islam. Maulana Malik Ibrahim kemudian dijodohkan dengan putri Raja Champa atau adik dari Dyah Dwarawati, dan kemudian lahirlah Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443. Sunan Ampel kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Kemudian mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus.